Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Sulistianingsih. Di sini saya akan menyampaikan tentang segmentasi, dasar segmentasi, dan keuntungan segmentasi pasar. Segmentasi memiliki peran penting dalam suatu perusahaan karena beberapa alasan. Hanafrian 2017, Wijaya 2017, yaitu 1. Segmentasi memungkinkan perusahaan lebih fokus pada pengalokasian sumber daya. Yang kedua, segmentasi adalah dasar untuk menentukan komponen strategi. Yang ketiga, segmentasi adalah faktor kunci untuk mengalahkan pesaing, melihat pasar yang unik dan cara yang berbeda. Lalu dasar segmentasi. Dalam menentukan dasar segmentasi, Kotler dan Gary Armstrong 2008, Dihidayani dan Syafrizal 2008, Damsoi Goto et al. 2014 menyatakan bahwa ada dua cara, yaitu pertama, karakteristik konsumen, yang merupakan variabel utama dalam segmentasi yang terdiri dari 1. Segmentasi geografi, yaitu pengelompokan berdasarkan letak geografi seperti daerah asal atau tempat konsumen. Yang kedua, demografi segmentasi, yaitu pengelompokan berdasarkan variabel usia, jenis kelamin, dan pekerjaan konsumen. Yang ketiga, psikografik segmentasi, yaitu pengelompokan berdasarkan karakteristik konsumen seperti minat, kepribadian, sikap, dan motivasi. Lalu, dasar segmentasi yang kedua yaitu respon konsumen, yang terdiri dari segmentasi benefit, yang merupakan pengelompokan berdasarkan manfaat yang diharapkan oleh konsumen dari suatu produk atau layanan, kesempatan penggunaan, dan merek. Konsumen dikelompokkan berdasarkan tanggapan mereka terhadap produk atau layanan, seperti konsumen yang peduli dengan kualitas dan konsumen yang peduli dengan harga rendah. Kotler mengelompokkan pendekatan dalam membagi pasar menjadi 3, yaitu 1. Segmentasi atribut statis, yang kedua, atribut segmentasi dinamis, dan yang ketiga, segmentasi individu. Lalu ada pula keuntungan segmentasi pasar. Manfaat lain dari segmentasi pasar, khususnya dalam Agustini 2003, yaitu 1. Untuk memahami secara umum mengenai suatu pasar. Yang kedua, untuk penentuan posisi. Yang ketiga, untuk konsep produk baru. Yang keempat, untuk keputusan penentuan harga. Yang kelima, untuk keputusan periklanan, dan yang terakhir yaitu untuk keputusan distribusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat segmentasi pasar, bentuk segmentasi pasar, dan analisis segmentasi pasar. Titik awal segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam pemasaran massal, program pemasaran dilakukan secara massal seperti distribusi massal, promosi massal, dan sebagainya, atau dengan kata lain, suatu produk untuk semua. Namun pemasaran massal tidak selalu berhasil dalam melayani pasarnya, karena program pemasaran tidak dapat melayani pasar yang heterogen sehingga segmentasi perlu dilakukan. Sehingga saat ini semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa pemasaran massal telah berakhir. Perusahaan semakin sadar bahwa pasar terdiri dari banyak pembeli dan pembeli mungkin berbeda dalam hal keinginan, daya beli, lokasi, perilaku belanja, dan belanja praktis. Sedangkan perusahaan yang sedang terbatas kemampuannya melayani pasar secara keseluruhan. Melalui segmentasi, perusahaan membagi pasar besar dan heterogen menjadi segmen yang lebih kecil, yang dapat dicapai secara efisien dan efektif dengan produk dan layanan unik sesuai dengan kebutuhan pasar. 3 tahap yang dilakukan segmentasi pasar yaitu 1. Survei, merupakan tahap yang melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua, analisis
stage merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang berkolerasi tinggi, kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. 3. Profile stage merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang berbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi berbagai macam masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku. Analisis segmentasi pasar merupakan salah satu hal pemasaran untuk membagi berbagai macam konsumen yang ada di pasar yang terpilih. Marketing target merupakan jenis konsumen yang dipilih sebagai tujuan pemasaran. Inti dari suatu pemasaran yang baik adalah mengambil satu segmen yang menarik dalam pelayanan yang spesifik dan mengaplikasikan unsur pemasaran terhadap segmen tersebut. Segmentasi mencakup beberapa analisis antara lain. Yang satu, segmentasi pasar, mana yang menjadi target pasar. Yang kedua, apa yang pelanggan inginkan dari jenis pelayanan yang dijual. 3. Bagaimana cara yang terbaik untuk menyusun unsur-unsur pemasaran dalam membentuk berbagai keinginan dan kebutuhan mereka. 4. Di mana pelayanan tersebut dipromosikan. 5. Dan bagaimana pelayanan promosi tersebut dipromosikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Khotrunada. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi targeting, penetapan target pasar, dan juga positioning. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama adalah definisi targeting. Targeting adalah tindakan menilai ketertarikan dan minat dalam segmen pasar yang kemudian akan dijadikan sebagai segmen pasar mana yang akan dijadikan untuk menentukan target pasar. Dalam melakukan evaluasi terhadap segmen pasar yang akan dijadikan target pasar, perusahaan perlu memperhatikan 3 faktor. Di antaranya adalah yang pertama, ukuran dan pertumbuhan pasar. Maksudnya di sini adalah perusahaan harus menentukan apakah segmen tersebut potensial, memiliki karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang tepat. Kedua, daya tarik segmen pasar. Dalam hal ini, perusahaan menilai dampak probabilitas dalam jangka panjang yang mempengaruhi industri secara keseluruhan maupun setiap segmen yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah tujuan dan sumber daya perusahaan. Maksudnya di sini adalah perusahaan mampu menimbang kesesuaian segmen yang akan didasar. Perusahaan mempunyai sumber daya yang memadai untuk melayani segmen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan target pasar. Terdapat 5 faktor yang perlu kita perhatikan sebelum menetapkan target pasar. Di antaranya, yang pertama adalah ukuran segmen yang akan dituju. Manfaat dari adanya faktor yang pertama adalah untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, pertumbuhan segmen diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang. Yang ketiga, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber. Target harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kelima, posisi persaingan. Positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas di dalam benak pelanggan sasarannya. Cukup sekian mungkin yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.